Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Informan Spy. Di zaman sekarang, hampir semua orang pernah berhubungan dengan riba. Entah itu bunga kartu kredit, pinjol, KPR bank, deposito, atau bahkan cicilan motor. Tapi apakah riba masih relevan dilarang di era digital seperti sekarang? Hari ini kita akan bahas secara seimbang pro dan kontra riba di saat ini. Kita dengar perspektif agama, ekonomi, dan realita kehidupan masyarakat. Simak pembahasan ini sampai akhir, agar kalian tidak salah paham. Bagian 1. Apa itu riba? Riba secara bahasa artinya bertambah atau lebih. Dalam syariat Islam, riba adalah tambahan yang diambil dari pinjaman tanpa imbalan usaha yang jelas. Ada dua jenis riba utama, riba nasiah, riba pinjaman, bunga bank, pinjol, dan lain-lain. Riba fadl, riba jual beli, pertukaran barang sejenis dengan tambahan. Mayoritas ulama sepakat riba diharamkan berdasarkan Al-Quran, Surah Al-Baqarah 275-279. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian riba nasiah. Riba nasiah adalah salah satu jenis riba, usuri atau tambahan yang batil. Dalam muamalah Islam yang terjadi karena adanya penundaan atau penangguhan, nasiah berarti menunda atau mengakhirkan. Dalam penyerahan barang atau pembayaran dalam transaksi, khususnya yang melibatkan barang-barang ribawi. Contoh riba nasiah. Penukaran emas dengan emas, tapi satu pihak menyerahkan sekarang dan pihak lain menunda penyerahan seminggu kemudian, meski jumlah sama. Pinjaman uang dengan janji pengembalian lebih banyak karena waktu yang ditunda, seperti bunga bank konvensional. Jual beli barang ribawi secara kredit dengan tambahan harga karena penundaan pembayaran. Riba nasiah dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, karena keuntungan diperoleh hanya dari waktu tanpa usaha atau risiko yang nyata. Dalam praktik modern, riba nasiah sering dikaitkan dengan bunga, interest. Pada pinjaman bank konvensional, Islam mendorong transaksi yang adil seperti jual beli, mudharabah, atau murabahah yang sesuai syariah. Pengertian riba fadl, riba jual beli. Riba fadl adalah salah satu jenis riba yang terjadi dalam transaksi jual beli barang sejenis yang mengandung unsur kelebihan dalam kuantitas, kualitas, atau timbangan, tanpa adanya pertukaran yang setara dan segera. Ciri-ciri riba fadl. Riba ini terjadi apabila memenuhi unsur-unsur berikut. Barang sejenis dalam jenis dan sifatnya. Ada kelebihan pada salah satu pihak, baik jumlah, berat, ukuran, atau kualitas. Tidak dilakukan secara tunai, kadang digabung dengan riba nasiah. Riba fadl adalah riba yang timbul karena ketidakseimbangan ketika menukar barang yang sejenis dalam jual beli. Hukumnya haram menurut mayoritas ulama, Syafi'i, Hanbali, Maliki, dan Hanafi. Bagian 2. Kontra riba. Inilah argumen utama yang sering disampaikan. 1. Hukum agama. Al-Quran menyebut riba sebagai perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Banyak ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi dan Majelis Ulama Indonesia tetap mengharamkan bunga bank konvensional. 2. Ketidakadilan ekonomi. Orang kaya atau pemilik modal semakin kaya tanpa risiko, sementara yang miskin semakin terbebani. Ini menciptakan kesenjangan. 3. Ekonomi yang tidak stabil. Banyak ekonom Islam berpendapat sistem riba menyebabkan krisis keuangan. Contoh, krisis tahun 2008. Karena uang diciptakan dari utang plus bunga. 4. Dampak sosial. Banyak orang terjebak utang pinjol dengan bunga tinggi, stres, bahkan bunuh diri. Di Indonesia, OJK sering mewanti-wanti pinjol ilegal. Bagian 3. Pro riba. Sekarang kita bahas pro riba, atau argumen yang membolehkan di era modern. 1. Inflasi dan nilai uang.
uang sekarang tidak lagi stabil. Kalau pinjam 100 juta tanpa bunga, nilai uang tersebut sudah turun karena inflasi 5-8% per tahun. Bunga dianggap sebagai kompensasi inflasi. 2. Risiko dan biaya operasional. Bank punya risiko gagal bayar, biaya administrasi, gaji karyawan. Bunga dianggap sebagai profit sharing modern. 3. Kebutuhan masyarakat modern. Tidak semua orang bisa langsung beli rumah cash. KPR memungkinkan masyarakat kelas menengah memiliki aset. Begitu juga UMKM butuh modal cepat. 4. Pandangan minoritas ulama. Ada sebagian kecil ulama dan pemikir muslim modern, seperti beberapa ekonom di barat, yang membedakan antara riba eksploitatif dan bunga wajar, reasonable interest. 5. Realita global. Hampir semua negara maju menggunakan sistem bunga. Negara-negara Islam pun banyak yang masih pakai dual banking system, syariah plus konvensional. Bagian 4. Analisis dan kesimpulan pribadi. Jadi, mana yang lebih kuat? Secara pribadi, saya cenderung pada kontra riba karena dasar agama sangat tegas. Namun realita ekonomi membuat banyak orang sulit menghindarinya sepenuhnya. Solusi tengah yang banyak digunakan sekarang, prioritaskan bank syariah, meski ada perdebatan apakah 100% bebas riba. Gunakan pinjaman tanpa bunga, kart Hasan, dari keluarga atau teman. Hindari hutang konsumtif, hanya hutang produktif. Tingkatkan literasi keuangan Islam. Dukung fintech syariah dan ekonomi syariah. Di akhir, keputusan ada di tangan kita masing-masing. Yang penting kita sadar risikonya. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Apakah kalian masih pakai produk berbunga? Kenapa? Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Nyalakan lonceng notifikasi, biar tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.